akhir-akhir ini kita sering dengar berita yang bikin kita berduka. Aksi terorisme yang bermunculan dan korban jiwa pun berjatuhan. Aksi terorisme, perbuatan super jahat yang hobinya menyerang dengan kekerasan, menebar teror dan ancaman yang tujuannya bikin kita panik dan ketakutan. Alasannya pun bermacam-macam, mulai dari alasan politik yang ingin mendirikan negara baru, tindak puas dengan sosial ekonomi, sampai alasan religius seperti membela nama agama sendiri. Kalau melihat negeri sendiri, Indonesia punya sejarah yang bisa cukup dibilang kelam dari tahun ke tahun. Ada saja aksi terorisme yang bikin bangsa Indonesia meneteskan air mata. Indeks terorisme global menempatkan bangsa Indonesia di posisi paling mengkhawatirkan. Artinya, bangsa ini masih punya banyak masalah yang harus diselesaikan. Untuk lebih jelasnya mengenai terorisme, mari kita dengar wawancara dan pemaparan dari teman-teman kami. Baik, terima kasih. Selamat datang di program kami. Hari ini kami akan membahas topik yang sangat penting dan relevan, yaitu terorisme dan regulasi hukum yang ada di Indonesia. Kami akan memaparkan materi sekaligus mewawancarai dosen dan mahasiswa mengenai terorisme yang akan dibawakan oleh saya, Ahmad Rafli Abbas, dan rekan saya, Lavresia Akila Febrianti. Pengertian terorisme menurut etimologi. Kata teror diambil dalam bahasa Latin yaitu terer yang mengartikan kekerasan dan menimbulkan ketakutan yang besar. Menurut KBBI, terorisme mengartikan kekerasan yang menimbulkan ketakutan besar oleh seorang atau golongan tertentu. menurut para ahli, dalam hal ini Aceh Manulang, terorisme adalah suatu bentuk untuk merebut kekuasaan orang lain karena adanya perbedaan pendapat, perbedaan agama, serta perbedaan etnis yang dipicu oleh adanya paham fanatisme dan paham separatisme. Baik, kali ini kita akan mendengarkan beberapa pendapat mahasiswa terkait terorisme. Misi Kak, boleh minta waktunya sebentar? Oh iya, boleh. Oke, baik, mungkin boleh maju ke sini Kak. Oh, iya. Perkenalkan, nama saya Lavresia Akila Febrianti dari program studi hukum bisnis. Ingin menanyakan beberapa pertanyaan terkait terorisme. Apakah kakak bersedia? Oh iya, bersedia. Oke. Mungkin boleh perkenal nama dulu Kak. Oh ya, perkenalkan nama saya Roland Otrotoso. Saya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar. Oke, baik, langsung saja ke pertanyaan pertama. Apa sih itu terorisme? Yang saya dapat dari bangku perkuliahan, terorisme itu merupakan kejahatan yang sudah dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan tujuannya adalah menebar teror di tengah-tengah masyarakat. Dan juga korbannya rata-rata begitu besar. Oke, baik. Pertanyaan kedua, bagaimana sih caranya agar terhindar dari ajaran terorisme? Kalau saya mungkin 3 hal saja mungkin ya. Yang pertama itu memperkuat rasa cinta terhadap tanah air. Yang kedua menambah wawasan beragama yang lebih moderat dan juga luas dan toleran. Yang ketiga kita harus berusaha untuk tidak terprovokasi terhadap perpecah belahan bangsa. Dan mungkin untuk menambahkan kepada pemerintah sebaiknya harus ditambahkan ke dalam pendidikan yang lebih formal kebijakan-kebijakannya juga agar masyarakat sudah paham dan anti terhadap terorisme. Itu saja mungkin. Baik Kak, terima kasih banyak atas jawaban dan waktunya. Sama-sama Kak. Halo, selamat siang Kak. Halo, selamat siang. Nah, boleh tolong diperkenalkan dirinya Kak? Oke, perkenalkan nama saya Anastasia Evelyn. Saya dari Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin angkatan 2020. Jadi saya baru-baru wisuda. Oh. Nah, karena kebetulan anak hukum, saya punya pertanyaan nih Kak. Menurut Kakak, apa sih yang Kakak ketahui tentang terorisme? Oke, sebenarnya terorisme adalah suatu tindak pidana. Dia berbentuk pidana khusus. Jadi dia tidak diatur dalam KUHP, tapi dia diatur dalam ketentuan khusus. Jadi ketentuannya tersebut untuk pengertiannya sendiri mungkin dapat dilihat dalam Undang-Undang RI nomor 5 tahun 2018. Kalau menurut pandangan saya sendiri, sebenarnya tindak pidana terorisme ini adalah suatu tindak pidana yang membuat secara meluas lah ada rasa takut, rasa trauma dalam masyarakat, dan itu tidak hanya dapat menimbulkan korban jiwa, tapi bisa jadi dengan bentuk kerusakan atau kehancuran dengan objek-objek vital seperti yang dijelaskan dalam undang-undangnya, dan atau lingkungan hidup
objek-objek vital yang bersifat publik atau internasional. Jadi untuk skala terorismenya sendiri ini adalah suatu bentuk tindakan, kalau saya bilangnya tindakan yang berkaitan dengan HAM lah, karena bisa jadi itu dapat, maksudnya dia kan menyangkut dengan jiwa seseorang. Jadi itu saya kaitkan dengan bentuk HAM-nya sendiri. Mungkin hanya itu dari saya. Nah itu kan tadi pengertiannya Kak. Sekarang kalau boleh tahu menurut Kakak bagaimana sih cara menghindari dari terorisme? Sebenarnya untuk menghindari dari terorisme mungkin kita dapat melakukan dengan sistem keamanan lagi diperketat, dan itu mungkin bukan tugas dari pemerintah. Kemudian untuk tugas kita sendiri untuk kita sebagai seorang mahasiswa atau seorang masyarakat perlu adanya penanaman rasa nasionalisme dalam diri kita, bela negara dan rasa cinta kita ke tanah air. Itu mungkin salah satu bentuk yang dapat kita lakukan untuk menghindari rasa-rasa terorisme atau sifat-sifat terorisme yang ada dalam diri individu lah, kayak gitu. Oke, terima kasih banyak Kak. Oke, terima kasih. Baiklah, kali ini kami akan mewawancarai salah satu dosen program studi hukum bisnis. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang Pak. Terima kasih telah meluangkan waktu Bapak hari ini untuk melakukan wawancara bersama kami. Pada kali ini kita telah kedatangan Bapak Dr. Andika Wahyudi Gani, SHLLM. Tapi Bapak sebelumnya bisa kita beritahu sedikit latar belakang pengajar tak Pak? Baik, jadi kalau bicara latar belakang pengajaran saya lebih banyak diamanahkan oleh program studi, tentunya program studi hukum bisnis, untuk mengajarkan beberapa mata kuliah yang berhubungan erat kaitannya dengan disiplin ilmu hukum pidana. Baik, kita langsung mulai saja. Menurut Bapak, apa itu terorisme Pak? Baik, jadi bicara terorisme itu kan tidak lepas definisinya dari aturan hukum yang ada. Nah, kita bicara dalam konteks Undang-Undang 15 tahun 2003, dan kemudian juga kita bicara mengenai perubahannya di Undang-Undang 5 tahun 2018. Nah, secara umum bicara terorisme itu terkait adanya tindakan-tindakan yang bisa dari individu, bisa juga kelompok, bahkan bisa dari organisasi-organisasi tertentu yang tujuannya menciptakan kekacauan, baik dengan jalan ancaman kekerasan, bahkan sampai ke kekerasan yang motivasinya sesungguhnya bicara terkait mengenai ideologi, bisa politik juga bisa, terus kemudian juga bicara terkait agama. Kalau bicara dalam konteks terorisme di Indonesia itu kan lebih banyak motifnya terkait mengenai agama dan lain sebagainya. Jadi secara umum bicara terorisme itu adanya tindakan-tindakan kekerasan maupun juga tindakan ancaman kekerasan dari individu, kelompok, ataupun juga organisasi-organisasi tertentu yang bertujuan untuk menciptakan kekisruhan atau kekacauan yang sebenarnya targetnya adalah bagaimana menyerang masyarakat. Bisa juga yang diserang adalah institusi-institusi tertentu untuk kemudian pada intinya adalah menimbulkan kekacauan di tengah masyarakat, teror di tengah masyarakat, makanya terorisme. Adapun bentuk-bentuk terorisme yang di dunia, yang pertama, terorisme yang disponsori negara. Beberapa negara bagian untuk mempengaruhi segmen populasi mereka dengan cara melakukan teror yang dilakukan untuk mengintimidasi, untuk mencapai tujuan politik ataupun sosial mereka. Dan yang kedua, terorisme internasional. Terorisme internasional dengan melibatkan ancaman atau penculikan ataupun kekerasan yang dilakukan untuk mengintimidasi dan mempengaruhi kebijakan pemerintah dengan mengganggu kebijakan pemerintah. Dan yang ketiga, terorisme domestik. Terorisme domestik adalah penggunaan ancaman, kekuatan, dan kekerasan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang berbasis dan beroperasi sepenuhnya di Amerika Serikat atau Puerto Rico, tanpa arahan dari luar negeri, yang dilakukan terhadap orang atau properti untuk mengintimidasi atau memaksa pemerintah, penduduk sipil, atau bagian dari manapun untuk mencapai tujuan politik atau sosial. Baik, undang-undang yang mengatur tentang terorisme diatur dalam
Perpu nomor 1 tahun 2002 yang telah diundangkan menjadi Undang-Undang nomor 15 tahun 2003 dan telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 5 tahun 2018. Adapun pasal-pasal yang mengatur tentang bagaimana terorisme itu dan bagaimana hukumannya disebutkan dalam pasal 6 Perpu nomor 1 tahun 2002, Perpu nomor 7 tahun 2002, Perpu pasal nomor 9 tahun 2002 dan juga Perpu pasal 10 tahun 2002. Terima kasih. Terorisme memiliki ciri-ciri yang mendasar. Kegiatan terorisme dilakukan dengan cara kekerasan seperti pengeboman dan penyanderaan. Kegiatan terorisme juga biasa terjadi di tempat-tempat umum seperti pusat perbelanjaan, bandara, dan stasiun. Korbannya pun tidak dipilih-pilih. Kegiatan ini juga dilakukan oleh orang profesional sehingga ketika dilacak susah untuk didapat jejaknya. Baik, adapun beberapa contoh kasus yang terjadi di Indonesia. Yang pertama itu pada tahun 1981, di mana terjadi kasus pembajakan pesawat Garuda Indonesia pada penerbangan Palembang menuju ke Medan di tanggal 28 Maret. Yang kedua, terjadi pada tahun 2003, di mana sebuah kasus pengeboman di Bandara Soekarno-Hatta, tepatnya di Terminal 2F pada tanggal 27 April. Dan yang terakhir pada tahun 2010, di mana terjadi kasus penembakan warga sipil yang terjadi di Aceh pada bulan Januari. Baik, selanjutnya yang keempat pada tahun 2018, yaitu kasus kerusuhan, pengeboman, dan penyanderaan, yaitu kasus kerusuhan Makobrimob dan penyanderaan beberapa anggota Brimob serta Densus 88 pada tanggal 8 hingga tanggal 10 Mei. Baik, yang terakhir pada tahun 2020, kasus penyerangan di Kalimantan Selatan, yaitu penyerangan di Polsek Daha Selatan pada tanggal 1 Juni. Baik Pak, untuk pertanyaan kedua, apa prosedur standar yang diterapkan saat proses identifikasi tersangka terorisme? Jadi kalau bicara mengenai prosedur standar, proses identifikasi tindakan-tindakan terorisme itu sesungguhnya juga secara langsung maupun tidak langsung sudah diatur. Tapi kalau kita bicara mengenai itu, mestinya kan memang penting diperhatikan apakah kemudian tindakan-tindakannya tersebut memang ada hal-hal yang aneh di tengah masyarakat. Misalnya kalau kita melihat berbagai kasus yang ada di Indonesia, biasanya pelaku-pelaku tindak pidana terorisme ini kan cenderung untuk mengisolasi diri. Nah, dia mengisolasi diri, kemudian tinggal di tempat-tempat tertentu yang kemudian tidak terlalu banyak berinteraksi dengan masyarakat. Nah, itu juga bisa menjadi satu hal yang kemudian bisa diperhatikan kalau kita bicara dalam konteks lingkungan. Kemudian juga kalau bisa bicara dari segi pendanaan misalnya. Nah, biasanya tindak pidana terorisme itu kan dapat dilihat dari bagaimana pendanaannya atau aliran dananya yang kemudian bisa dikategorikan aneh dalam tanda kutip. Nah, bisa juga bicara terkait bagaimana kemudian ada proses-proses pembelian barang yang tidak wajar, misalnya ada kemudian pembelian bahan peledak dan lain sebagainya. Nah, ini semua kemudian bisa jadi hal-hal yang patut dicurigai adanya tindak pidana teroris itu sendiri. Jadi banyak hal sebenarnya yang ada di lingkungan yang kalau kita peka, kalau kita lebih sensitif, bukan tidak mungkin kita bisa mengidentifikasi adanya tindakan-tindakan yang bisa disinyalir sebagai tindak pidana terorisme seperti itu. Secara umum, pencegahan terorisme dapat dilakukan dengan menggabungkan beberapa metode. Yang pertama adalah moralistik. Dengan cara ini kita dapat menyebarkan ajaran-ajaran agama, moral, serta peraturan-peraturan juga sarana-sarana yang dapat menekan terjadinya terorisme. Yang kedua adalah abiliosinistik. Dengan cara ini kita dapat berupaya untuk memberantas kejahatan terorisme dari sebab-musababnya. Seperti yang kita ketahui bahwa faktor ekonomi merupakan salah satu faktor penyebabnya. Maka upaya kita untuk menaikkan kesejahteraan merupakan cara dari abiliosinistik. Yang ketiga adalah pendekatan ke masyarakat. Dengan cara ini,
kita dapat memperbaiki kapasitas masyarakat melalui kapasitas yang lebih baik, serta dengan cara kontrol sosial informal. Pada kesimpulannya, terorisme membuat negara tergoncang dan sangat-sangat kacau. Rasa takut mungkin akan kita rasakan, tetapi kita tidak boleh lemah, tidak boleh kalah, dan tidak boleh lengah, apalagi menjadi salah satu bagian dari mereka. Kita mesti melawan segala teror, ancaman, kekerasan, dan ujaran-ujaran kebencian yang mengarah kepada tindakan terorisme. Kini kita harus menciptakan negara Indonesia yang aman, damai, dan tentram. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih. Dan teman-teman semua dari bawah. Bismillah. Sebelum memulai sesuatu kita harus mengawalnya dengan Bismillah. Loncat seorang mahasiswa yang lebih pintar gitu. Ayo guys, goblok dulu. Sini guys, jadi kita ikut. Ketakutan yang besar oleh Terima kasih.